dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, aku harus sudah memberitahu soal hasil lab itu sama Mas Gani. Karena kalau sampai Mas Gani tahu lebih dulu dari dokter, dan Mas Gani tahu selama ini aku menyembunyikannya, pasti Mas Gani akan marah besar sama aku. Saya nggak sabar. Saya pengen tahu siapa mantan pacar Dipta. Baik Pak, saya akan segera memastikannya. Kalau boleh tahu, nama belakang Dipta, anaknya Pak Wibowo itu siapa ya? Kayaknya Pak Gani lagi cari informasi tentang anaknya Om Wibowo deh. Lebih baik aku nggak perlu ceritain yang sebenarnya. Dan Safa pegangan sama Mama aja ya. Sama Om Bas juga. Emang nggak boleh? Hah? Oh iya, ya udah. Ya. Tapi kenapa Nuna seperti nggak kenal dengan Pak Wibowo ya? Ada perlu apa ya kesini? Saya sudah jadi guru les lukisnya Safa, Mas. Papa, tadi aku melukis wajahnya Papa. Bagus kan Papa? Papa kapan pulang? Jangan malam-malam ya Pak. Safa kangen banget sama Papa. Safa sayang, Papa sangat takut kehilangan kamu. Walaupun kamu bukan darah daging Papa. Tapi Papa udah sangat mencintai dan menyayangi kamu seperti anak Papa sendiri. Dan Papa janji, Papa akan selalu mempertaruhkan nyawa Papa untuk kamu. Bu Nuna? Saya beli apa lagi ya, Bes? Bu Nuna mau beliin untuk Non Safa? Bukan, saya mau membuat surprise untuk Mas Gani. Oh, bukannya Bu Nuna baru aja membelikan hadiah untuk Pak Gani? Bukan, Bas. Kali ini saya mau bikin sesuatu yang bisa bikin suami saya selalu seneng, Bas. Karena memang saya juga ada mau menyampaikan sesuatu. Ada yang mau Nuna sampaikan? Apa hal penting? Apa ada hubungannya dengan pembicaraan Nuna dan Tante Meta tadi? Nuna sampai se-effort ini untuk suaminya. Nggak heran. Dulu saja Nuna rela meninggalkan pekerjaannya demi berumah tangga dengan aku. Jadi nggak salah kalau sekarang Nuna akan melakukan hal yang sama. Bahkan lebih. Bas, kalau saya beli origami kayak gini aneh nggak sih? Enggak, Bu. Nggak aneh. Kalau menurut saya justru malah bagus. Jadi nanti keluarganya Bu Nuna bisa bikin origami dan saya rasa justru malah bisa bikin keluarga Bu Nuna makin hangat. Kamu benar, Bas. Yaudah, kita cari ke sebelah sana lagi, abis itu kita pulang ya. Oh iya, baik Bu. Itu suami kamu udah pulang. Kamu udah siapin kan sesuai rencana kamu? Udah semua, Mei. Ya udah, mama tinggal ya. Kamu sama suami kamu. Ya. Saya harus bicara secepatnya dengan Nuna. Kenapa dia menyembunyikan begitu banyak hal dari saya? Apa Nuna udah tidur?
Luna. Nak. Kalau kamu mencari aku, temukan aku di ruang tamu. Ada juga kan di ruang tamu. Aha, Anda belum beruntung. Anda akan beruntung kalau Anda ke ruang makan. Pasti masih ada selembar kertas lagi. Ya, saya yakin. Mana ya? Ke ruang makan. Hoho, aku tidak di sini. Coba periksa tempat di mana aku selalu membuatkanmu kopi. Orang yang mencintaimu ada di belakangmu. Putar badanmu setengah lingkaran. Lihat keluar lewat jendela. Lihat, ada siapa di sana? Mas. Terima kasih ya, Mas. Kamu udah mau ikutin permainannya aku. Aku sengaja bikin permainan itu supaya malam ini kita dinernya di sini. Tapi masih ada satu permainan yang belum kamu selesain, Mas. Di setiap origami yang kamu temuin itu ada stiker. Aku minta kamu susun kata-kata yang ada di origami itu dan ditempelin di origami yang kosong ini. Kamu harus bikin semua kata-kata itu menjadi satu kalimat. Diurut dari origami yang paling pertama kamu temuin.
Aku akan selalu mencintai. Berapa banyak kebohongan yang masih kamu simpan dari saya, nak? Ada satu hal yang ingin aku sampaikan, Mas. Mas Gani? Mas Gani? Mas? Gimana? Kamu udah kasih tahu suami kamu tentang hasil lab itu? Belum, Mas. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aja Mas Gani pergi. Pergi. Apa jangan-jangan dia udah tahu duluan sebelum kamu kasih tahu? Aku rasa nggak mungkin Mas Gani udah tahu, Mas. Seharusnya kalau memang Mas Gani udah tahu hasil lab itu, Mas Gani merasa kecewa. Tapi tadi Mas Gani kelihatannya marah sekali, Mas. Aneh ya. Terus sekarang kamu gimana? Mana? Surat hasil labnya mana? Kasih ke Mama. Buat apa, Mas? Biar Mama yang pegang. Mama nggak mau kalau sampai kamu ngelakuin kesalahan lagi. Kamu nggak usah kasih tahu dia. Biar Mama yang simpan. Mana? Ini buat kebaikan kamu. Ini, Mas. Aku kejar Mas Gani dulu ya, Mas. Kenapa jadi kayak begini sih? Di luar dugaan aku. Saya nggak bisa kehilangan Safa. Bapak ngapain di situ? Lagi ingatin sama Bobo. Tadi Safa nungguin Papa. Terus Papa nggak pulang-pulang. Papa tadi banyak kerjaan, sayang. Papa capek ya? Lebih baik aku membiarkan mereka bersama dulu. Apa harus aku yang melakukannya?
Bu. Gimana Bu, acara makan malamnya Pak Gani sama Bu Nuna malam ini? Sukses. Kok Bu Meta kayak kaget gitu ya? Ya jelas kaget lah. Tiba-tiba muncul kayak penampakan aja kalian berdua. Udah. Itu kalian beresin makanan di taman yang belum kesentuh. Hah? Acara makan malamnya nggak jadi, Bu. Iya. Sayang banget ya. Padahal makanan enak. Udah, kamu jangan banyak ngomong. Iya, Bu. Hah, siapa sih malam-malam? Komandan. Halo, siap Nan? Halo, Bas. Kamu sudah tidur? Belum Nan. Siap perintah. Ada apa Komandan telepon Dan? Saya ingin menyampaikan informasi yang dihimpun anak buah saya. Kemungkinan telah terjadi sesuatu yang besar terjadi antara Gani dan Bram. Dan efeknya Bram hilang. Sudah beberapa hari tidak diketahui keberadaannya. Saya belum mendengar informasi apa-apa Dan tentang itu. Berarti pihak Gani memang tidak pernah membahasnya lagi. Saya perkirakan terjadi sesuatu pada Bram sehingga dia menghilang. Hilang? Maksudnya hilang gimana ini Dan? Hilang dibunuh? Bisa jadi. Karena itu saya memerlukan kamu menyelidiki hal ini. Bagaimana jika Gani melakukan tindak kejahatan lain? Menghilangkan nyawa orang? Bagaimana perasaan Luna? Apalagi Safa mengetahui ini. Baik, Nan. Kalau gitu, segera akan saya cari tahu informasi mengenai ini semua. Kalau benar dugaan kita Bram telah dibunuh, maka sangat mungkin konflik ini akan berlanjut. Dan kembali pada tugas awal kamu, yaitu menghindarkan orang-orang tak bersalah di sekitar Gani dari imbas bisnis ilegal itu. Kamu harus lebih meningkatkan kewaspadaan. Siap, Nan. Pa, lukisan itu untuk Papa. Safa ngelukis wajahnya Papa. Papa suka nggak? Papa suka banget, sayang. Ini lukisan yang paling bagus yang pernah Papa lihat. Yuk. Terima kasih. Sama-sama, Papa. Kalau gitu, Papa dongengin Safa ya. Oke. Papa akan dongengin Sabah. Tapi Sabah tiduran ya. Iya, Papa. Oke, yuk. Pada zaman dahulu, ada sebuah negara namanya Jepang. Dan mereka mempunyai tradisi di mana seorang anak harus membuang orang tuanya. Dan pada hari itu, ada seorang anak yang menangis lagi membawa orang tuanya yang sudah rentak dan menggendongnya naik ke atas gunung. Ternyata anak itu lagi membawa orang tuanya ke hutan yang lebat, tinggi, dan jauh dari rumah. Dan di saat mereka sampai di lokasi pembuangan, si anak menangisnya semakin keras, Safa. Karena anaknya nggak tega membuang orang tuanya. Tapi
Karena memang itu sudah menjadi tradisi, anak itu harus melakukannya. Dan orang tuanya mengerti perasaan si anak. Papanya pun bilang, kamu pulanglah anakku. Kamu ikuti serpihan kayu yang papa sudah tabur selama perjalanan ke sini. Papa yakin kamu pasti akan selamat untuk pulang ke rumah. Inti dari cerita ini bahwa kasih orang tua, cinta orang tua untuk anaknya, terutama papa dan mama, tidak akan pernah habis dan hilang. Papa mama akan selalu sayang sama Safa. Saya siap kehilangan apapun. Tapi saya nggak akan pernah mau kehilangan Safa. Saya sangat menyayangi Safa seperti darah daging saya sendiri. Papa sayang kamu. Aku udah siapin baju piyama buat kamu. Dipakai ya. Kamu kenapa, Mas? Kamu terlihat seperti marah sama aku. Aku benar-benar bingung aku salah apa sama kamu, Mas. Bukannya soal cincin itu udah selesai ya, Mas, kita bahas. Kalau aku udah salah, tolong bilang, Mas. Jadi aku gak bertanya-tanya seperti ini, aku bingung. Jadi kamu menantunya Pak Wibowo. Jawab yang jujur, Nuna. Iya, Mas. Jadi selama ini kamu tahu kalau Pak Wibowo itu adalah bapaknya Dipta, mantan suami kamu, Nak. Iya, Mas, aku tahu soal itu. Aku tahu kalau Pak Wibowo itu adalah ayahnya Mas Dipta. Terus kenapa kamu menyembunyikan itu dari saya? Karena semua itu bagian dari masa lalu aku yang udah aku simpan, Mas. Yang udah aku singkirkan. Kamu singkirkan? Apa kamu sembunyikan?
Saya nggak tahu lagi apa yang akan kamu sembunyikan dari saya. Kemarin cincin. Sekarang Bapak Wibowo. Besok apa lagi, Nak? Saya tuh kecewa sama kamu. Kamu salah paham, Mas. Saya nggak nyangka. Kamu ternyata pintar menyembunyikan semua itu dari saya. Saya tuh jadi ragu sama kamu, Nak. Saat saya melihat muka kamu, lihat sikap kamu, saya nggak tahu ada apa di balik semua itu. Apa lagi yang kamu sembunyiin dari saya? Aku betul-betul minta maaf, Mas, kalau semua ini membuat kamu kecewa. Tapi aku sama sekali nggak ada bermaksud buruk sama kamu. Bukan aku pengen nutupin semua ini dari kamu selama ini, Mas. Tapi kamu udah membuat saya udah nggak bisa percaya lagi sama kamu. Aku bisa jelasin semuanya, Mas. Mas Gani. Mas. Mas tunggu, Mas. Mas Gani. Mas tunggu, Mas. Mas kasih kesempatan aku jelasin dulu, Mas. Mas Gani. Kamu sama Gani kenapa? Mas Gani marah sama aku, Mas. Ya udah kamu yang sabar. Nanti kalau waktunya udah tepat, baru kalian ngobrol lagi. Ya? Udah jangan nangis. Jadi kamu menantunya Pak Wibowo? Iya, Mas. Jadi selama ini kamu tahu kalau Pak Wibowo itu adalah bapaknya Dipta. Mantan suami kamu, Nak. Iya, Mas, aku tahu soal itu. Aku tahu kalau Pak Wibowo itu adalah ayahnya Mas Dipta. Jerry, Rudy, kita mengawasi Pak Ganinya dari sini aja. Kita nggak perlu mendekat. Emang kenapa sih? Soalnya Pak Gani nggak bakalan suka sama kehadiran kita. Jadi kita awasi dari sini dan pastikan Pak Gani nggak kenapa-napa. Oke? Oke. Sebenarnya kamu tuh ada masalah apa sama suami kamu? Kok sampai segininya? Udah, kamu tenang dulu, kamu atur nafas dulu. Udah siap cerita sama mama? Sekarang kamu cerita sama mama, ada masalah apa? Kalau kamu nggak cerita, gimana kita bisa cari solusinya? Ngobrol sama mama, Nun. Aku nggak mungkin kasih tahu Mama kalau Mas Gani sudah tahu masalahnya Om Wibowo. Kamu harus cerita sama mama. Biar semuanya nggak kamu pikirin sendiri. Mas Gani itu mengira aku banyak menyembunyikan sesuatu dari dia, Ma. Maksud? Seperti masalah cincin beberapa hari lalu. Aku memang sudah berniat untuk mengubur cincin itu, Ma. Cincin pernikahan aku dengan Mas Dipta. Tapi Mas Gani terlanjur tahu. Dan dari situ, Mas Gani mengira kalau aku banyak menyembunyikan sesuatu dari dia, Ma. Mama kan udah sering ngomong sama kamu. Dipta itu sudah meninggal. Ngapain kamu simpen barang-barang peninggalan dari dia? Untuk apa? Kamu sendiri kan yang suka cari masalah. Aku memang sudah mau menguburnya, Ma. Lagi pula,
Dulu aku sudah pernah membakar cincin itu, tapi ternyata ditemuin lagi sama Iin, Mbak. Mama jadi khawatir. Gimana ya kalau sampai dia tahu hasil lab itu? Mama takutnya dia makin marah sama kamu, Nun. Dan Nuna memang menantunya Pak Wibowo. Dia sendiri yang mengakuinya. Tapi apa Pak Wibowo tahu kalau Nuna itu menantunya? Ntar dulu. Apa itu alasannya kenapa Pak Wibowo begitu gampang memberikan suntikan dana untuk perusahaan saya? Karena dia mulai sadar kalau Sabah itu adalah cucunya. Tanda. Saya nggak tahu harus berpikir apa. Sabah, ini Opa Wibowo. Nah, Sabah salim sama Opa. Apa kabar kamu sayang? Safa baik, Opa. Iya, senang banget Opa bisa ketemu lagi sama kamu ya. Safa juga senang ketemu Opa. Iya, sama-sama. Opa juga seneng banget ketemu sama Safa. Tuh, lukisan anak saya itu, Pak. Dia memberikan ini pada waktu dia saat SMA, Pak. Sebagai hadiah ulang tahun saya. Pa, lukisan itu untuk Papa. Safa ngelukis wajahnya Papa. Papa suka nggak? Ternyata sifatnya Sabah banyak menurun dari Pak Wibowo. Mungkin juga Dipta. Kenapa baru sekarang saya menyadarinya? Pak Gani jalan tuh. Cepet. Kita ikutin Pak Gani. Ayo, bye-bye. Ya udah, kamu istirahat dulu sambil tunggu supaya amarah suami kamu reda ya. Iya, Mbak. Ya kayak ginilah Nun, namanya rumah tangga. Ada aja salah paham, ribut-ribut kecil itu udah biasa. Sekarang semuanya tergantung kamu. Kamu harus lebih sabar, harus pandai-pandai ambil sikap. Kalau dua-duanya sama keras susah, harus ada salah satu yang ngalah. Iya, Mbak. Udah, kamu tinggal dulu ya. Kamu istirahat. Makasih ya, Mbak. Ya. Aku mohon angkat, Mas.
Gak ada yang ngawasin gue ya? Tapi siapa? Sekarang masih gue biarin loh. Katanya nanti gue tangkap basah loh. Di sana nggak ada siapa-siapa. Di antara sekian banyak pengawal di rumah Gani, aku melihat Baskara yang memiliki hubungan dan komunikasi cukup baik dengan Nuna. Juga Safa. Aku yakin Bas mengetahui banyak hal tentang Nuna. Mungkin juga Bas tahu apakah benar Nuna mantan pacar Dipta atau bukan. Dan satu hal lagi, Bas adalah kepala keamanan. Dan mungkin aku butuh bantuan dia. Mengingat rumah Gani yang sangat dipenuhi oleh proteksi. Kalau aku nggak kerja sama Bas mungkin akan lebih sulit. Mungkin aja. Sayang. Mama kenapa? Abis nangis. Enggak sayang. Mama nggak habis nangis, nak. Mama habis tidurnya kelamaan, jadi matanya sembab ya. Mama nggak habis nangis kok. Kok mama mukanya sedih? Enggak, nak. Mama nggak sedih. Memang papa udah berangkat kerja ya? Kok tumben pagi-pagi banget, kan Safa belum bangun. Terus papa udah berangkat kerja ayah. Terus yang anterin Safa siapa? Hari ini yang antar Safa sekolah mama ya. Gak apa-apa ya sayang, gantian. Iya, Ma. Lagi sayang? Kenyang. Kenyang? Ya udah, oke. Mbak In. Bu, Ibu manggil saya? Iya Mbak, tolong anterin Safa ke atas ya, siapin buku-bukunya. Oh, baik Bu. Ayo non Safa. Oke. Belum ada kabar dari Gani. Belum, Mbak. Sampai sekarang telepon aku nggak diangkat. Mama tuh nggak nyangka banget kenapa kalian jadi berantem kayak begini. Mama sedih liatnya, Nun. Belum lama Mama ngeliat kalian tuh mesra berdua. Tapi kenapa sekarang jadi malah kayak begini? Aku juga nggak tahu, Mbak. Aku bingung. Mama harap ini nggak berkepanjangan ya, Nun.
Dan kusut banget muka lu. Baju lu juga. Lu sama alaman di sini. Belum pulang. Pasti lu habis berantem sama Nuna ya? Lu ada masalah kan sama Nuna? Iya kan? Masalah apa sih? Masalah lu selingkuh ya? Makanya Gan, jangan pernah ngeremehin indera keenam perempuan. Perempuan itu bisa mengenali gejala perselingkuhan dari cara lo natap matanya dia. Bukannya itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Nuna belum bisa move on lagi? Nuna ingat mantannya lagi? Atau Nuna cinta karena duit lo? Ih, lu kalau bukan sahabat gue, Dan. Udah, mendingan lu cerita sama gue. Saya mau tanya kamu, Ozi. Apa kamu tahu suami saya semalam pergi kemana? Pak Gani ke kantor, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata Mas Gani nggak pergi ke suatu tempat yang buruk untuk meredakan pikiran dan amarahnya. Ya sudah, terima kasih ya Ozi. Saya hanya ingin memastikan bahwa suami saya baik-baik saja. Ibu nggak usah khawatir, Pak Gani baik-baik aja. Jadi kemarin dari rumah, Pak Gani langsung ke kantor. Saya sudah memantau setiap pergerakan Pak Gani. Jadi Ibu tenang aja ya, Bu. Ya udah, terima kasih ya Ozi. Tolong panggilkan Baskara ya. Siap, Bu. Saya pamit. Rencana kamu apa selanjutnya? Aku harus ke kantornya Mas Gani, Ma. Aku mau minta maaf. Bu Nuna, permisi. Ibu manggil saya? Iya, Bas. Hari ini kita anterin Safa ke sekolah. Habis itu saya minta tolong kamu anterin saya ke kantornya Mas Gani ya. Kenapa aku merasakan ada perbedaan suasana pada rumah ini ya? Siap. Baik, Bu. Ma, aku siap-siap ya, Ma. Iya. Pak Bas. Rozi, saya mau tanya. Sebenarnya kemarin itu ada apa ya? Kok kayak ada sesuatu ya? Saya nggak ngerti sih, Pak. Tapi yang saya tahu semalam Pak Gani pergi buru-buru keluar rumah. Dan ekspresinya itu seperti marah gitu, Pak. Oh, iya. Non Safa. Cantik banget sih Non Safa. Lucu. Makasih, Om. Non Safa, Om Bas punya sesuatu buat Non Safa. Apaan tuh, Om? Apa ya? Lucu. Bilang apa? Makasih, Om. Ini buat Safa. Iya, ini bonekanya untuk Non Safa. Kemarin tuh Om Bas lupa. Wah, Om Bas bawain apa ya untuk Non Safa? Terus Om Bas kepikiran. Bawain boneka. Ini bonekanya untuk Non Safa. Buat Iin nggak ada, Mas Bas. Kan Mbak ini udah nggak kecil lagi. Jadi buat Non Safa aja ya, Mbak. Iya. Ih, gemas. Jadi boneka ini maksudnya itu supaya Non Safa nggak marah lagi sama Om Bas. Jadi ini permintaan maafnya Om Bas untuk Non Safa. Ya, nggak apa-apa, Om. Safa juga nggak marah, Om. Asik, tas dong. Safa? Apa itu, Nak? Boneka dari Om Bas, Mah. Lucu banget, sayang. Udah bilang makasih belum? Udah, Mah. Pinter. Ya udah, Bas. Ayo kita jalan sekarang. Baik, Bu. Oh iya, ini tasnya, sayang. Sini boneka yang mau pegang. Oh, oke. Terima kasih, Bas. Ayo. Mari. Ayo, sayang. Hati-hati ya. Cobain. Ada apa sih? Gue 5 tahun nikah sama Nuna, Dan. Tapi nggak tahu kenapa masih banyak hal yang disembunyiin dari gue.
lo suaminya. Daniel nggak boleh tahu kalau Pak Wibowo ternyata mantan mertuanya Nuna. Karena saya ingin memastikan dulu, apakah Pak Wibowo sudah tahu Nuna mantan menantunya atau belum. Itu wajar, Gan. Ya lu sendiri. Emang seluruh hidup lo, seluruh masa lalu lo, lu ceritain ke Nuna? Enggak kan? Simpelnya aja deh, masalah bisnis senjata kita. Lu ceritain gak sama Nuna? Enggak kan? Gan, dari sebelum lu ketemu sama Nuna, sampai akhirnya lu bersatu sama Nuna, ada belasan bahkan mungkin puluhan tahun yang gak bisa lu bayar karena lu mengalaminya sendiri-sendiri. Gak cerita bukan berarti nyembunyiin. Mungkin memang belum ketemu konteksnya, atau belum pas momennya. Atau mungkin memang gak ada kepentingan apa-apa buat lu, Gan. Tapi masalahnya nggak sesimpel itu, Dan. Ini seperti sengaja disembunyikan. Ya udah, terserah lo deh. Lo yang paling tahu urusan rumah tangga lo. Tapi gue sebagai sahabat lo cuma bisa nyaranin lo satu. Jangan terlalu dini kalau ngambil kesimpulan. Ada beberapa hal yang harus lo lihat dari berbagai sudut pandang. Supaya lo tahu titik masalahnya tuh di mana. Dan lo bisa bijak ngatasinnya. Benar juga. Thank you, Dan. Ya udah, gue balik kerja lagi nih. Tapi gue masih penasaran. Apa Pak Wibowo tahu soal pernikahan Nuna dengan Dipta? Atau Pak Wibowo nggak tahu? Saya harus ketemu Freya lagi. Hanya dia yang bisa memberi jawaban buat saya. Pak Gani, kok pagi-pagi udah nelpon aku sih? Ada apa ya? Halo, selamat pagi Pak Gani. Pagi, Freya. Ada apa ya Pak? Apa kita bisa ketemu lagi? Tapi saya nggak bisa nunggu sampai makan siang. Apa mungkin pagi ini? Oh my God, dengan senang hati aku pasti mau ketemu Pak Gani. Mau ketemu di mana Pak? Di tempat biasa aja, Diamond Cafe. Baik, saya berangkat sekarang. Oke. Yes. Safa, sekolahnya yang pinter ya sayang. Dengerin apa kata ibu guru ya. Iya, Ma. Mama beneran nggak apa-apa? Mama kan habis nangis kan? Sekarang Mama nggak sedih lagi kan? Kalaupun Mama nangis, itu bukan karena Mama sedih sayang. Tapi karena Mama terharu. Anak Mama yang cantik ini udah tumbuh besar.
sebentar lagi. Mama sayang banget sama Safa. Safa sayang Mama nggak? Sayang, Ma. Makasih ya, Ma. Makasih juga karena Safa udah hadir di hidupnya Mama. Iya, Ma. Nggak boleh ikut nangis. Kan mau sekolah. Mama nggak sedih, Nak. Mama seneng punya anak kayak Safa. Semangat ya sekolahnya ya. Om Bas, titip jagain Mama ya. Siap, Non Safa. Sip. Mama jangan nangis. Iya sayang. Dah, Mama udah gak nangis. Selamat sekolah ya, Nak. Safa masuk dulu ya, Ma. Iya sayang. Dadah. Air matamu, mengapa harus menetes lagi, Nuna? Bukankah seharusnya kamu bahagia bersama orang yang mencintaimu dengan melimpah ruah?